Perkenalkan, nama saya Maria Denisiana Nelake, NPM 34170091. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji satu sampel rantes dan one sampel Kolmogorov-Smirnov test. Baik, yang pertama adalah uji satu sampel rantes. Sebelumnya perlu kita ketahui adalah uji rantes, di mana uji rantes merupakan uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Jika populasi bentuk datanya nominal. Yang ketiga, pengujian datanya dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi berdasarkan hasil pengamatan sampel. Ada juga fungsi dari rantes, yaitu untuk menguji kecakapan dalam satu sampel. Rumus sampel kecil lebih kecil sama dengan 20, N1 atau N2 yang tertinggi lebih kecil sama dengan 20. Untuk hipotesis, H0 sama dengan H0 data sampel diambil secara random atau acak, dan H1 data sampel diambil secara tidak acak atau random. Kita misalkan sebuah mata uang dilemparkan 20 kali dan kita saksikan munculnya urutan muka atau disimbolkan dengan M dan belakang disimbolkan dengan B. Nah, langkah yang pertama yaitu kita ambil M sebanyak 10 kali dan B sebanyak 10 kali untuk percobaan pertama. Dan percobaan kedua kita gabungkan M dan B sebanyak 20 kali. Yang berikut sampel kecil, di mana N1 lebih kecil sama dengan 20 dan N2 lebih kecil sama dengan 20. Untuk H0 rangkaian atau urutan data random. Jika R hitung jatuh di antara nilai kritis, maka H0 diterima. Untuk tabel uji dua sisi. Jika kita menggunakan tes satu sisi, apabila arah penyimpanan dari kerandoman itu telah kita ramalkan, hanya satu dari dua tabel yang kita periksa. Cara penyelesaiannya yang pertama kita ketahui uji dua sisi. 20 lemparan koin muncul N1 sama dengan 20, N2 sama dengan 20, dan R sama dengan 2. Maka dari tabel terlihat 6 dan 16 daerah kritisnya adalah F1 lebih kecil 6 dan F2 lebih besar 16. Karena R lebih kecil 6, maka H0 ditolak. Yang kedua untuk uji satu sisi. R sama dengan 20, N1 sama dengan N2 sama dengan 20. Maka data tidak acak dan R terlalu banyak. Maka percobaan pertama mata uang bebas dari data acak, percobaan 2 maka uang berasal dari data tidak acak. B adalah uji satu sampel one sampel Kolmogorov-Smirnov test. Yang perlu kita ketahui, uji satu sampel one sampel Kolmogorov yaitu suatu goodness of fit, artinya tingkat kesesuaian antara distribusi serangkaian harga sampel. Yang kedua, salah satu metode yang digunakan untuk pengujian distribusi dari sebuah kelebihan sampel. Yang berikut kriteria uji sampel Kolmogorov-Smirnov test, yaitu data yang digunakan yaitu data kuantitatif dengan skala pengukuran interval atau rasio. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov berasumsi bahwa parameter uji distribusi yang ditentukan. Ada juga syarat dari pengujian Kolmogorov-Smirnov test. Yang pertama, data berjenis interval atau rasio. Yang kedua, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan dalam tabel. Ada juga kelebihan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, yaitu yang pertama, tidak tergantung pada fungsi distribusi kumulatif pengujian. Yang kedua,
Kelebihan efisien dibanding pengujian chi-square tidak mendeskripsikan variabel. Yang ketiga, cocok digunakan untuk jumlah sampel. Ada juga kekurangan uji Kolmogorov satu sampel, yaitu hanya dapat digunakan sebagai uji goodness of fit untuk distribusi kontinu. Untuk statistik uji Kolmogorov Smirnov satu sampel, maka yang pertama kita merumuskan hipotesis, di mana H0 sama dengan Ft sama dengan Gt atau populasi F berdistribusi G, dan H1 sama dengan Ft kali Gt untuk atau populasi F tidak berdistribusi G. B. Menentukan taraf signifikan, di mana taraf signifikansinya yaitu sesuai dengan ketentuannya seperti 5% atau 10%. C. Penelitian kriteria pengujian. H0 ditolak, maka Dmax lebih besar di tabel, dan H0 diterima apabila Dmax lebih kecil atau sama dengan di tabel. Maka gagal menolak H0 apabila Dmax lebih besar di tabel, maka berhasil menolak H0 apabila Dmax lebih kecil di tabel. D. Untuk penarikan kesimpulan, maka kesimpulan diambil berdasarkan perhitungan dan kriteria pengujian. Terima kasih.